masih sedikit, mungkin karena tadi sempat hujan juga, mungkin juga macet di jalan, ya nggak apa-apa. 2-3 orang berkumpul di situ juga ada di Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat pemuda Tradisi Canggu untuk bangkit berdiri. Kita berikan hati kita berikan sorak-sorai kita berikan pujian kita sebagai tanda ucapan syukur kita terhadap Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bila Tuhan kami Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
bersorak-sorai, kami akan memuliakan nama-Mu sebab nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih sudah menibakan kami tempat ini dengan keadaan selamat. Kami akan memulai ibadah ini dengan terbaik hati kami dan puji-pujian. Setiap orang yang mengatakan percaya dan berkata amin. Masih semangat? Amin. Kita harus bersorak-sorai sebab Dia adalah Raja, Dia adalah Raja segala Raja, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Walaupun sebentar lagi kita akan juga 17-an nih, jadi kita harus punya semangat 17-an. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kita melihat namanya. Haleluya.
Cuma kan Step aja yang jawab nih. Ya, dipersilakan dulu deh. Kita kasih persembahan kita. Yang doa persembahan bisa dipersilakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, semoga kami menabur berkati program ini dapat bisa memberi berkat dan bisa memperluas kerajaan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Nanti setelah ibadah selesai, persembahannya bisa ditaruh di kotak. Dan Yesus berkati. Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32-33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso, preach. Yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan. Setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amin. Haleluya. Dengan anugerahnya kita bisa berada di sini walaupun masih dalam pandemi ya. Kita bisa sampai hari ini karena kemurahan Tuhan juga, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Hari ini saya undang
pemuda untuk kami sendiri. Kita berikan hati kita berikan puji-pujian kita untuk memuliakan nama. Dengan hadirmu
kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati pada sore hari ini sepenuhnya Tuhan ada di dalam kuasa. Kami rindu Tuhan setiap saat Engkau selalu menjamah kami dan membuat hati kami selalu bersukacita untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami siapkan setiap hati kami untuk Engkau isi dengan firman. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang akan membebaskan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan, semakin benar Tuhan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu. Berdiri lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ini bulan Agustus identik dengan apa? Semangat merdeka. Ya, semangat. Merdeka, ya. Siapa di sini yang cinta Indonesia? Coba angkat tangannya ini. Haleluya. Semua cinta? Setengah tiang cinta, setengah mati. Cintanya penuh buat Indonesia. Amin. Yuk kita sama-sama katakan 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka yang semangat. Yuk, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini baru anak Tuhan yang cinta Indonesia, cinta negerinya sendiri ya. Haleluya. Jadi gini, saya bulan lalu di WA sama Om Hans, setiap nanti awal bulan sharing di Pemuda ya. Temanya adalah tentang merdeka di dalam Tuhan. Saya bilang, oke, siap Pak Hans. Nah, sore hari ini tema saya adalah tentang bagaimana kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kita buka dulu ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Oke, kita baca sama-sama ya, supaya kalau kita baca firman ya, terus kita renungkan dalam hati, itu tuh terngiang gitu ya. Daripada nanti, oh yang bacanya cuma satu, kita cuma nyimak doang gitu. Tapi dengan mulut kita juga mendeklarasikan, menyatakan ini loh firman Tuhan ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita lihat Indonesia, oke. Indonesia tahun ini, bulan ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang keberapa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Enggak, Titi jangan dulu. Kamu kan udah ada sekolah. Oke, yang sekolah aja. Siapa yang mau jawab? Pasti bisa. Jangan malu-malu ya. Oke, ulang tahun yang keberapa? Ya, 77. Di sini belum ada yang umur 77 ya. Pak Pendeta kita ini masih muda ya, umurnya baru 27 ya. 27 gitu ya. Nah, Indonesia itu terlalu lama dijajah oleh bangsa lain. Belanda yang paling lama ya. Kalau orang Jawa bilang londo ini gateli gitu. Maksudnya gitu, gemesi gitu. Menjajah Indonesia selama berapa? 3,5 hari. 3,5 abad. Itu berapa tahun sih? 350. Bayangin. Sudah Belandanya hilang, datang lagi tetangganya. Jepang lagi masuk. Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Nah, untuk membuat Indonesia merdeka, saya katakan selama dijajah ratusan tahun, untuk bebas itu nggak mudah. Nggak mudah.
Makanya dibilang ya, darah para pahlawan untuk mendirikan negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar merdeka itu mahal sekali. Banyak nyawa yang harus dipertaruhkan. Makanya kalau kita melihat, saya tidak ngerti ya model pelajaran anak-anak sekarang. Kalau zaman dulu itu sejarah itu dikupas tuntas gitu, sehingga kita bisa tahu, oh Belanda itu menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun tuh ngapain aja gitu maksudnya. Apa sih yang dikerjakan orang Belanda buat Indonesia itu selama itu? Nah kalau kita perhatikan, pasti yang bisa kita, oh ini loh bukti sejarah kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, bangunan-bangunannya. Ya kan dulu tuh ada pembangunan rel kereta api, sak keretanya gitu ya. Terus bangunan-bangunan model Belanda, model kuno-kuno itu, ya itulah peninggalan penjajahan itu. Tapi kalau Jepang kayaknya tidak bangun apa-apa deh. Siapa di sini yang pernah melihat peninggalan Jepang di Indonesia? Kayaknya nggak masuk sejarah banget gitu ya. Kenapa? Sebentar ya, sebentar. Tapi kalau Belanda itu banyak sekali ya, kita bisa lihat bukti bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Nah, kita kembali ke topik kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini katakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk mengelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekarang saya kasih satu ayat ini ya, dimana ayat ini sangat membantu kita untuk, oh aku ini benar-benar sudah dimerdekakan gitu ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32. Sekarang topiknya ke kita, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, waktu Yesus mati, waktu Yesus harus disalib, waktu Yesus mengorbankan dirinya, sebetulnya itu bukan untuk dirinya sendiri, enggak. Kalau Yesus mau enak, ngapain repot-repot turun? Dia di surga sudah dimuliakan. Tapi bagaimana kasihnya melihat manusia yang akan menuju kepada kebinasaan? Bapa nggak tega, nggak akan membiarkan manusia itu binasa. Diutuskan Yesus. Makanya dibilang bahwa dosa kita itu ibarat kayak ini, kita hidup di dalam penjajahan, dijajah oleh yang namanya dosa. Yesus datang membebaskan kita, memerdekakan kita. Tapi pada kenyataannya, kalau kita melihat kehidupan sekarang, banyak juga anak-anak Tuhan yang belum merdeka. Dari banyak hal. Mungkin secara tubuh kita, oke, saya sudah bebas ke gereja, bebas konser, bebas melayani, kan tidak ada yang menghalangi, Zaman dulu, zamannya rasul-rasul gitu, bahkan di negara-negara yang maksudnya negara komunis atau untuk orang-orang mau ibadah itu sembunyi-sembunyi. Kita untuk ibadah dalam tanda kutip masih bebas. Tapi secara dalam diri kita, siapa yang tahu kalau misalnya diri kita masing-masing itu belum sepenuhnya merdeka. Banyak masih anak-anak Tuhan dibelenggu, banyak sekali, sehingga masih juga anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya itu benar-benar belum merdeka. Apa sih yang membelenggu hidup kita? Banyak sekali. Saya kasih satu contoh bahwa ada orang yang selalu dalam kehidupannya itu
selalu merasa nggak puas, selalu membandingkan diri dengan orang lain, selalu melihat si Ani hebat ya, enak hidupnya dia, serba kecukupan, sedangkan aku, oh enak ya dia dipakai, enak ya ini saya. Kita sedang membelenggu diri kita sendiri. Harusnya kita menjadi orang tuh bebas, merdeka di dalam Tuhan. Lepaskan rasa iri, lepaskan rasa ketidakpuasan, lepaskan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka hidup kita akan merdeka. Tapi selama kita terus itu dipupuk dalam diri kita sedang membiarkan diri kita dijajah lagi. Jadi model-model penjajahan itu sebetulnya kita ciptakan sendiri untuk zaman sekarang, untuk anak-anak Tuhan. Kita menciptakan sendiri, merasa oh dia tidak suka sama aku, oh aku dibenci sama dia, oh aku nggak dipakai di gereja, karena aku miskin, karena aku nggak punya, karena aku jelek. Jadi hakim untuk diri kita sendiri. Itu bahaya. Karena apa? Kalau Tuhan itu yang memerdekakan kita, sebenarnya kita ini yang benar-benar merdeka. Tapi banyak anak Tuhan yang nggak merdeka. Hidupnya terlalu ruwet aja hidupnya gitu. Padahal kalau mau dibuat simpel. Contoh misalnya, saya mau ke Canggu. Kalau kakaknya kan di Renang gitu. Awal-awal saya kebingungan. Diajak malam-malam latihan ke sini, malam lagi. Saya tidak pernah yang namanya ke Canggu gitu ya. Terus saya janjian sama waktu itu orang dari Lebah Pujian, ketemu ya, janjian di waktu itu masih di Tiara Gatsu masih ada ya? Oh masih ada ya. Di Tiara Gatsu ya, janjian di sana. Oke, jam sekian. Nah sebelum jam itu saya sudah nunggu. Terus saya ngikutin aja sama Pak Syah. Saya lupa saking lamanya. Pemberitahuan saya di Canggu ini ada 12 tahun. Pemberitahuan saya di Canggu ini, bergabung di Canggu ini, diutus dari Lebah Pujian itu saya hampir 12 tahun ya. Ada yang nanya, jauh kok betah sih? Saya cinta sama anak-anak Canggu. saya menemukan keluarga gitu ya. Kalau saya nggak menemukan keluarga, ya saya mungkin udah 2 tahun aja dah bye-bye Canggu gitu. Nah waktu itu malam-malam latihan, terus minggunya untuk pelayanan saya ingat banget gitu. Oh, itu patokannya itu, oh patokannya itu. Tapi dasar namanya saya itu mengakui ya, kalau diajak orang cari alamat seseorang, sekali saya pasti lupa, 2 kali lupa ingat gitu ya. Nah kalau sudah 3 kali baru benar-benar saya tahu oh di situ. Pertama saya pelayanan ke sini, saya mencoba untuk ingat-ingat terus dan saya berangkat lebih awal. Takutnya nanti saya nyasar karena saya tugas gitu ya. Benar. Sudah ketempekan 5 ya, ketempekan 5. Saya ngerongsor aja masih ke sana ya. Terus karena kan waktu itu pertamanya malam gitu. Saya lanjut terus. Saya pikir gini, kok kelamaan saya di jalan, kok nggak nyampe-nyampe. Saya bertanya lah, Bu maaf, gereja di mana ya? Oh kelewatan, balik dulu, nanti ada dagang buah di pojokan, tanya aja di sana. Dagang buah, saya pikir lagi dagang, saya carinya dagang buah gitu ya. Balik saya, tempekan sudah tinggal belokin, saya lanjut lagi, ternyata dagang buahnya di pojokan itu ya, dagang buahnya. Oh itu ada gang tuh di sana, ada tulisan gereja, ya. Baru saya tahu. Terus minggunya saya ke gereja lagi, masih lagi saya nyasar ke Pantai Bravo. Bayangkan gitu, ya kan? Betapa sulitnya saya mengingat satu tempat gitu ya. Makanya saya kalau diajak orang, mungkin gang gini-gini, saya tidak mau. Saya mau jalan yang benar-benar saya bisa enjoy lewatin gitu ya. Nah, itu pertama yang membawa saya waktu ke Canggu itu seperti itu ya, sejarahnya gitu ya, sejarahnya. Saya di Canggu seperti itu. Nah, kembali ke sini, Bapak gini.
pada saat saya mengenal lingkungan di tempat ini, gitu ya, saya ditugaskan waktu itu ya sebagai pemuji ya lingkungan. Terus pertama saya nyaman banget gitu ya, saya menemukan keluarga baru. Karena waktu saya bergabung di, ya tahu sendirilah lembaga ujian gereja besar ya, kalau kita ingin kenal satu dengan yang lain itu kan sangat repot, dan jangan berharap kita ini, aku nggak bisa kalau di lembaga ujian. Segitu banyaknya orang gitu ya. Nah, waktu saya menemukan keluarga di tempat ini, saya bersyukur banget gitu. Makanya sampai detik ini ya, saya kenal wajah-wajah ini dulu saya kecil gitu ya. Dulu sekarang kuliahnya sampai lulus gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini itu membuat saya ini juga secara pribadi saya gini, saya menemukan kemerdekaan waktu saya kepingin sama-sama melayani Tuhan. Ketemu saya. Jadi sebetulnya kita mau merdeka atau tidak, tentukan diri sendiri. Tentukan diri kita sendiri. Kalau kita mau ruwet, ya ruwet jadi. Tapi kalau kita mau simpel. Ya. Karena di dalam ayat yang ke Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang membuat kita tidak bisa benar-benar merdeka dalam diri kita, karena kita tidak kenal persis, kita tidak kenal pasti anak Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar merdeka? Tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena yang bisa membuat hidup kita menjadi bebas, yang bisa membuat hidup kita menjadi merdeka adalah kebenaran firman Tuhan itu. Pelayanan yang banyak, ini itu sana sini, tidak akan pernah menjamin bahwa hidupmu itu sudah merdeka. Selama kamu tidak kenal persis siapa Tuhan, siapa Yesus yang sudah membuat diri kita ini merdeka. Bagaimana saya tahu? Firman-Nya. Makanya banyak orang yang sibuk pelayanan tapi lupa caranya dia berkomunikasi sama Tuhan. Kalau cuma mau hebat kuat, mau cuma dapat pengakuan, masih terbelenggu hidupnya, gak bebas. Karena yang dia kejar apa? Aku biar tampil, aku biar kelihatan, aku biar hebat. Belum merdeka, masih dibelenggu. Tapi kalau mau merdeka, sebetulnya adalah bagaimana pribadimu itu sama Tuhan. Itu akan memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan begitu? Hanya lewat firman Tuhan kok kita tuh bisa ngerti maunya Tuhan apa, isi hatinya Tuhan itu apa. Kalau nggak sungguh-sungguh kepada firman-Nya, ya nanti kita memiliki sendiri. Jawa saya ini keluar terus ya. Padahal sudah puluhan tahun saya juga mau meyakini apa ya, ngeribetin sendiri gitu loh, dengan pikirannya sendiri. Oh harus gini nih. Ya. Cobalah sekarang kita buat diri kita benar-benar merdeka. Cari firman Tuhan. Apakah orang yang pelayanannya banyak itu lebih hebat dari orang yang kelihatannya tidak pelayanan? Semuanya itu muaranya kepada hati, ya kan? Terus kalau saya boleh tanya, siapa yang bisa tahu isi hatinya orang lain dengan persis? Ya, Bapak Gembala kita sudah menikah berapa tahun Bapak Gembala? 28 tahun. Kira-kira Bapak Gembala tahu persis nggak hatinya Ibu Veronica? Begitu juga sebaliknya, nggak pernah tahu. Kita yang temenan sudah sekian lama nggak bakal ngerti persis hatinya
Terus misalnya baru pacaran, walaupun berbunga-bunga, bunga kamboja, bunga melati, bunga apa sekalian gitu. Soalnya ini hatiku sepenuhnya untukmu, pret. Ada kata-kata seperti itu, kita nggak pernah tahu gitu, ya kan? Nggak pernah tahu. Makanya kita yang harus tahu adalah bagaimana mengenal isi hatinya Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Kan tadi dikatakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang bisa membuat kita bisa merdeka full itu cuma Tuhan Yesus. Kita berbicara soal iman kepada Tuhan. Ya. Indonesia aja sekarang sudah merdeka 77 tahun, masih banyak juga yang dibelenggu. Ya kan, kalau sejarah di sekolah kan selalu mengatakan penjajahan Indonesia walaupun sudah merdeka apa? Keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan. Ya atau ya? Ya yang sekolah. Iya kan? Ya. Dulu saya juga gitu sama gurunya. Indonesia sudah merdeka, tapi kita masih dijajah oleh apa? Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Semangat banget dulu sejarah saya dulu ya. Sampai kadang-kadang terlalu lama ngajar, saya di belakang itu usir. Saya gambar gurunya. Saya gambar gitu. Saya kadang-kadang saya jenuh dengar dia khotbah dalam tanda kutip gitu. Tapi ternyata itu mengingat gitu, masih terngiang ya di pikiran saya gitu. Nah, sekarang kita juga tanyalah sama diri kita, apa sih yang masih membelenggu di dalam diri kita ini, sehingga kita tidak memperoleh kebebasan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk kita bisa mengerti, kenali hatinya Tuhan, walaupun kita tidak bisa kenal 100%. Saya tadi sudah katakan, minimal ya kita ngerti kehendak Tuhan itu apa. Firman Tuhan yang bisa. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini bisa membuat orang itu bisa merdeka pada saat kamu kenal kepada segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Itu yang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tidak ada satupun yang bisa membawa kita kepada kebenaran selain Yesus dan firman-Nya. Tidak ada. Sekarang ini kan banyak sekali bermunculan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya ya enak gitu, buat telinga enak banget. Tapi ya jangan salah bahwa akhir zaman Tuhan sudah katakan di firman-Nya bahwa banyak orang itu akan mengumpulkan pengajar-pengajar untuk memuaskan telinga. Akan muncul pengajar nabi-nabi palsu. Nah sekarang yang baru ngetren gitu ya, baru viral gitu ya, sulap merah, dia ada sulap kuning gitu ya, bongkar segala macam gitu. Nah, ternyata yang dibongkar ya memang kalau sulap apapun itu ya nggak mungkin lah itu dua-dua diobok-obok kayak apa minyak panas gitu ya. Dia pasti punya trik-triknya gitu ya kan. Nah kalau ada orang yang Samsudin itu lagi perang gitu, lagi perang. Kita sih penikmat aja ketawa aja ya, silakan ada tengkar sendiri dengan begitu. Nah, kita ini kalau mau tahu yang benar, tahu yang sungguh-sungguh ya nggak ada cara lain, firman Tuhan itu aja. Karena satu saat kita akan menemukan yang namanya satu titik di mana sebuah perhentian. Kita tidak tahu ya
Berhentinya saya sampai kapan, berhentinya kalian sampai kapan. Saat ini kita masih dikasih koma, ya, untuk mengerjakan sesuatu. Dan untuk mencapai satu titiknya ini kita tidak pernah dikasih tahu. Tidak pernah dikasih tahu. Yang harus kita kerjakan adalah yaitu tadi, hidup di dalam kebenarannya. Karena pada saat satu titik itu sudah kita temukan, itulah masa kita habis. Apa yang bisa kita bawa, apa yang akhirnya kita bisa bertanggung jawabkan. Ada satu kalimat terakhir, ya. Kesibukan kita, ya. Kan di sini masing-masing pasti sibuk, ya. Kita punya pekerjaan, kita punya aktivitas, kita juga punya hobi, ya. Jangan sampai akhirnya kesibukan itu membelenggu hidup kita. Untuk yang sebenarnya kita harus mencari yang utama, yang sejati. Kebanyakan orang kejar kaya. Saya kejar kerjaan supaya saya dapat uang sebanyak-banyak. Saya kejar supaya saya diakui di mana-mana. Saya kejar hobi saya kerjakan ini. Tidak salah dengan apa yang kita kerjakan, karena Tuhan juga bilang kalau kamu nggak kerja jangan makan. Tapi kadang-kadang yang membelenggu kita adalah kita melupakan yang utama. Bagaimanapun juga kembali kepada firman Tuhan, itu yang akan membuat apa? Kamu diajar, kamu diperbaiki segala kelakuan. Terus dididik ini. Cukupkah kita makan hari Minggu sama konsen untuk firman Tuhan ini? Sedangkan kita bisa nyemil banyak sekali setiap harinya. Nyemil sosmed, nyemil game, nyemil segala macam kita bisa cemil gitu ya. Tapi kalau kita makan cukup enggak? Hanya seminggu 2 kali. Pertanyaan buat kita semuanya. Kadang-kadang mungkin kita ada di posisi sehingga tidak sadar kita sedang membelenggu diri kita sendiri. Cara yang terbaik untuk hidup kita ini bisa tenang, bisa merasakan merdeka, itu adalah apa? Bersyukur. Itu cara terbaik. Seberapa banyak orang yang tidak bisa bersyukur, akhirnya hidupnya itu ngawur. Yaitu tadi muncul bandingin diri, gak puas, iri, ya. Itu akan muncul terus pada saat bersyukur ini tidak pernah ada di kamusnya kita. Hati-hati. Hati-hati. Banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup kita. Banyak sekali. Terus misalnya ada orang yang benar-benar tidak bisa mensyukuri itu, tanda tanya besar gitu. Terus kamu hidup ngapain aja gitu. Ya kan, mensyukuri itu hal yang paling sebetulnya gampang gitu ya kita kerjakan kalau itu sudah menjadi karakter kita. Karakter anak-anak Tuhan itu bersyukur. Makanya ada firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dikehendaki sama Tuhan untuk kita bisa bersyukur. Kalau satu ini aja kita tidak bisa lakukan, kita sudah apa? Sudah tidak bisa, nggak melakukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan, bersyukur. Paling gampang, nggak berat sebetulnya. Kalau itu muncul setiap saat, itu menjadi karakter kita sebagai anak Tuhan, bisa bersyukur. Saya katakan, hidup ini bebas. Nggak mudah kok dibelenggu oleh hal-hal yang nggak penting. Kalau kita bisa bersyukur, bersyukur Tuhan masih ada orang tua yang luar biasa. Bersyukur Tuhan keluarga yang support aku.
Kenapa kita bisa mensyukuri? Banyak orang yang tidak bisa mensyukuri keadaan keluarga. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur karena kondisi. Tapi kalau kita saat ini banyak hal yang kita bisa syukuri, kenapa kita diam? Ya, jadi intinya jangan membelenggu diri kita sendiri kepada hal-hal yang sebetulnya tidak penting, yang dicari-cari. Bebaskan diri, merdekakan dirimu di dalam Tuhan. Caranya satu, bergaul dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini begitu membosankan sehingga kita tidak mau membacanya? Saya rasa tidak. Ingat ya, pesan di dalam 2 Timotius 3 ini, fungsi dari firman Tuhan yang kita baca itu tadi mengajak membawa dirimu kepada hal-hal yang benar, ya, menyatakan kesalahan pada saat kamu keliru, keluar dari jalurnya Tuhan. Firman Tuhan ingatin, balik, kamu udah salah arah. Terus perbaiki kelakuan. Mungkin hidup kita, jalan kita, perilaku kita tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Kembali ke firman Tuhan, itu akan mengingatkan kamu. Terus mendidik orang di dalam kebenaran, supaya kita didapati benar di hadapan Tuhan. Untuk sempurna mustahil, tapi untuk benar mungkin. Untuk sempurna mustahil, tapi untuk menjadi benar itu mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dikatakan di Yohanes 8 ayat 36. Jadi jika apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Siapakah anak itu? Ada yang tahu siapakah anak itu? Siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita semua, termasuk adik-adik ini dikasihi oleh Tuhan. Karena kita sebenarnya adalah budak. Budak itu adalah orang yang terbelenggu, dari dikatakan Kastel, ya, di dalam belenggu dosa. Kita itu terikat dengan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut. Jadi supaya kita tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian yang kekal, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Dan dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar adalah merdeka. Amin. Kita semua sudah dimerdekakan sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tetapi hukuman atas dosa, yaitu kematian kekal, sudah ditanggung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sore hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memerdekakan kami, untuk membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Dan Dia telah memerdekakan kami, sehingga kami benar-benar merdeka. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau satu-satunya Allah kami, tidak ada yang lain. Karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup kami menjadi merdeka. Amin. Dan sore hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat
cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kita sudah punya darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang sudah tercurah di kayu salib, sehingga membebaskan kita, memerdekakan kita. Itu adalah darah yang kudus, darah yang suci. Tidak ada bandingannya dengan darah apapun. Dan kita tidak perlu lagi mengorbankan darah, karena ada darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sudah tercurah di kayu salib. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah perjanjian baru yang di atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau begitu sayang kepada kami, termasuk anak-anak di tempat ini, generasi-generasi penerus di tempat ini. Kami percaya tidak ada satupun dari mereka yang terhilang, tetapi mereka semua memiliki masa depan yang penuh harapan di tangan Engkau. Pulanglah dari tempat ini, biarlah kemerdekaan itu benar-benar memerdekakan Engkau, sehingga hidupmu berubah karena ada Roh Kristus di dalam dirimu, dan Dia yang hidup, yang menyertai Engkau, yang memimpin Engkau, yang membimbing Engkau, dan yang melindungi Engkau, sehingga hidupmu benar-benar bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan Engkau. Jadilah berkat, jadilah terang dimanapun Engkau ditempatkan. Diberkati setiap pekerjaan, diberkati setiap usaha, diberkati setiap studi, dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil, dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Yang terima berkat katakan amin.